Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Sumiati, dosen tetap di Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Wahidiyah, Kota Kediri. Perkenankan, pada kesempatan ini saya menyampaikan dan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia dengan metode DIA. Video ini dibuat untuk memenuhi syarat sertifikasi dosen 2025, yaitu pada bidang pengajaran tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Saya akan mulai menjelaskan deskripsi singkat dan informasi dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Mata kuliah Sumber Daya Manusia di Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Wahidiyah merupakan mata kuliah wajib yang dilaksanakan di semester 4 dengan bobot 3 SKS dalam satu semester. Bahasa pengantar yang digunakan pada mata kuliah ini adalah menggunakan bahasa Indonesia. Adapun tujuan dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia ini yaitu membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan konsep manajemen sumber daya manusia dan juga fungsi-fungsi yang ada dalam manajemen sumber daya manusia. Mata kuliah sumber daya manusia ini membahas yang pertama yaitu tentang konsep manajemen sumber daya manusia. Yang kedua membahas tentang perencanaan sumber daya manusia. Kemudian yang ketiga yaitu pengadaan sumber daya manusia. Kemudian analisis jabatan dan seleksi rekrutmen SDM. Kemudian pelatihan dan pengembangan karyawan. Selanjutnya kompensasi, kesehatan dan keselamatan kerja, komunikasi kerja, konflik dan stres kerja, kemudian kepuasan kerja, prestasi kerja, penilaian kerja, dan yang terakhir adalah fungsi dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia adalah sangat beragam. Referensi utama mengacu pada buku ajar yang disusun berdasarkan RPS dalam satu semester. Referensi yang lainnya adalah berupa buku, jurnal, dan lain sebagainya. Sistem pembelajaran mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam pembelajaran. Pembelajaran mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan. Pada pertemuan pekan pertama sampai dengan ke-7 dilaksanakan tatap muka, penyampaian materi, dan kuis. Pada pertemuan yang ke-8 dilaksanakan UTS. Pada pertemuan ke-9 sampai dengan ke-15 dilaksanakan pertemuan materi tatap muka dan kuis, dan pertemuan yang ke-16 adalah pelaksanaan UAS. Evaluasi pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia di program studi S1 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Wahidiyah adalah dilaksanakan yang pertama yaitu dengan kuis interaktif. Yang kedua dengan tugas individu dan kelompok, biasanya ini sebanyak 5 kali. Kemudian yang ketiga UTS, yang keempat UAS. Adapun bobot penilaian adalah 100% yang terdiri dari
Untuk kuis interaktif 10%. Untuk tugas individu dan kelompok adalah 30%, UTS 20%, dan UAS adalah 40%. Dengan demikian, bobot nilai adalah sebanyak 100%. Demikian tadi informasi yang dapat saya sampaikan berkenaan dengan mata kuliah Sumber Daya Manusia untuk mahasiswa program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Wahidiyah. Berikutnya, saya sampaikan cuplikan proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum materi perkuliahan manajemen sumber daya manusia kita lanjutkan, untuk melanjutkan pertemuan sebelumnya, mari pertemuan ini kita awali dengan tasyaffu' dan istighotsah sebagai awal pembuka doa kita sebelum melaksanakan perkuliahan. Al-Fatihah. Ya Syafi'ul Sallallahu Wasallam alaika warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya ayyuhal sallallahu alaihi wa Untuk pertemuan kali ini kira-kira ada yang absen enggak, ada yang tidak hadir enggak? Sepertinya semuanya hadir ya. Oke. Kita akan evaluasi sedikit berkenaan dengan materi yang kita jelaskan pada minggu yang lalu atau pada minggu-minggu sebelumnya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang apa itu manajemen sumber daya manusia. Kita sudah mempelajari tentang fungsi manajemen sumber daya manusia. Juga kita mempelajari tentang tujuan sumber daya manusia dan juga manfaat dari manajemen sumber daya manusia. Sekarang kita akan berbicara tentang kompensasi. Mungkin evaluasinya tentang minggu kemarin itu semuanya kita sudah memberikan tugas yang usulnya itu sudah memeriksanya. Alhamdulillah semua tugas juga sudah dikerjakan dengan baik. Mudah-mudahan nanti nilai yang baik ini akan memberikan motivasi untuk mempelajari tentang manajemen sumber daya manusia ini lebih semangat lagi dan lebih baik lagi. Oke, sebelum kita lanjut materi perkuliahan saat ini, Busum ingin mereview ulang tentang materi-materi yang sebelumnya. Kemarin kan sudah belajar tentang apa itu fungsi manajemen sumber daya manusia, apa itu tentang manajemen sumber daya manusia, kemudian apa itu juga tentang tujuan sumber daya manusia. Sekarang Busum ingin menanyakan, apakah tujuan dari manajemen sumber daya manusia? Coba Mbak itu ya, oke. Silakan Mbak disebutkan. Tujuan manajemen sumber daya manusia atau MSDM itu adalah untuk mengelola tenaga kerja secara efektif agar tujuan organisasi tercapai secara optimal. Secara umum, tujuan MSDM bisa dibagi menjadi 5 kategori utama, yaitu tujuan organisasi, tujuan fungsional, tujuan sosial, dan tujuan individual. Oke, seperti yang kita jelaskan, yang diulang oleh Mbak siapa? Mbak Dian tadi, bahwa MSDM itu tujuannya dibagi menjadi 4. Apa tadi yang pertama?
tujuan organisasi. Kemudian yang kedua fungsional, yang ketiga sosial, dan yang keempat individual. Oke, kemudian kita akan meloncat ke depan, yaitu apakah manajemen sumber daya manusia. Ya, tadi belum ya, di awal kita belum. Oke, coba Mas, ya silakan. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah rangkaian kegiatan organisasi yang bertujuan untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan tenaga kerja yang efektif. MSDM mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan kebutuhan SDM, rekrutmen, seleksi, pelatihan, pengembangan, evaluasi kinerja, hingga kompensasi dan manfaat bagi karyawan. Ya, tadi salah satu tujuan dari MSDM adalah tentang kompensasi kepada karyawan. Nah, materi saat inilah yang akan Busung jelaskan tentang kompensasi. Mencakup apa saja kompensasi itu? Kompensasi mencakup seluruh imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai penghargaan atas jasa mereka. Jadi, kompensasi itu adalah yang diberikan oleh perusahaan kepada seorang karyawan, dan itu wajib harus diberikan kepada karyawan sebagai imbal jasa. Karyawan sudah memberikan tenaganya untuk bekerja dengan sebaik-baiknya. Bahkan mungkin karyawan itu memberikan sumbangsih saran, pendapat agar di dalam perusahaan itu berjalan lebih maju, lebih baik lagi, dan juga mampu memberikan profit yang lebih. Kompensasi penghargaan atas jasa mereka itu meliputi satu, yaitu kompensasi finansial langsung, yaitu bayaran yang diterima dalam bentuk gaji, upah, komisi, bonus, dan lain sebagainya. Jadi di dalam perusahaan itu dalam memberikan kompensasi yang pertama, dalam ketika karyawan itu bekerja dalam 1 bulan penuh, maka sudah disepakati setelah di akhir bulan atau di awal bulan itu kompensasi finansial ini akan diberikan kepada karyawan. Itu yang pertama, yaitu bayaran yang diterima ketika karyawan itu bekerja dalam 1 bulan penuh, maka sudah disepakati setelah di akhir bulan atau di awal bulan itu kompensasi finansial ini akan diberikan kepada karyawan. Itu yang pertama, yaitu bayaran yang diterima dalam bentuk gaji 1 bulan 1 kali. Tapi ada juga perusahaan yang memberikan kompensasi itu setiap minggu. Dulu PT Gudang Garam itu memberikan gaji setiap hari Sabtu. Kemudian beralih pada tahap berikutnya, makin perusahaannya makin maju. Kebetulan Gudang Garam kan ada di kota kita, di kota Kediri ya. Kebetulan di wilayah di mana universitas kita berada ini. Jadi seperti Busung, dosen di sini ya, memahami betul dan mempelajari, bahkan kita pernah penelitian di Gudang Garam berkenaan dengan termasuk salah satunya tentang pemberian kompensasi yang ada di PT Gudang Garam. Jadi dulu Gudang Garam itu setiap 1 minggu sekali, bahkan ada yang diberikan harian gajinya itu, kemudian diberikan setiap 1 minggu sekali. Sekarang sistemnya adalah bulanan, diterima bulanan, sebagaimana layaknya seperti dosen struktural Universitas Malaysia, kemudian tenaga-tenaga yang ada di perusahaan-perusahaan sekitar Pondok Pesantren Kedunggo di mana universitas berada ini, Universitas Malaysia kita ini berada, itu memberikan kompensasi gaji setiap 1 bulan sekali. Kemudian ada komisi, ada bonus. Misalkan perusahaan itu profitnya, pendapatannya itu ternyata bulanan, maka biasanya dari
direktur atau kepala atau ketuanya atau bahasanya apa yang memimpin di dalam perusahaan itu, wah ini profitnya kok banyak ya, kita akan berbagi kepada karyawan agar dia lebih semangat lagi. Maka dia akan memberikan bonus kepada karyawannya. Tentu bonus ini enggak semuanya dibagi rata gitu, enggak. Tentunya sesuai dengan kontribusinya kepada perusahaan. Kemudian yang kedua, coba Mas dari situ bisa dibaca ya. Coba Mas ini dibaca. Kompensasi finansial tidak langsung atau tunjangan. Coba Mas dibacakan. Iya. Terlihat apa enggak? Tidak terlihat. Coba Mbak Nasiwa ya. Oke, silakan dibaca yang agak keras. Kompensasi finansial tidak langsung atau tunjangan yaitu semua imbalan finansial yang tidak termasuk dalam kompensasi langsung seperti cuti dibayar, cuti sakit, liburan, asuransi kesehatan dan sebagainya. Nah, ini maksudnya bagaimana? Kompensasi finansial tidak langsung. Kalau karyawan itu bekerja di perusahaan, kalau dia tidak masuk, berarti kan dia tidak mengeluarkan tenaga ya, tidak memberikan kontribusi jasa berupa apapun kepada perusahaan, sehingga secara normal kan dia nggak dapat gaji dari itu ya. Tapi dengan adanya kompensasi finansial langsung, dalam kompensasi finansial tidak langsung saat ini setiap perusahaan itu memberikan imbalan finansial yang tidak termasuk dalam kompensasi langsung seperti di Universitas Waldia. Dalam arti begini, ketika mereka cuti, mereka tetap mendapatkan hak yaitu kompensasi finansial langsung. Maksudnya setiap bulan dia tetap mendapatkan gaji walaupun dia cuti. Cuti biasanya aturannya kalau di dalam pemerintahan dalam 1 tahun itu hanya 12 hari. Kalau di setiap perusahaan tentu ditentukan oleh perusahaan itu cutinya berapa lama, cuti apa saja itu ditentukan oleh perusahaan itu. Saya ambil contoh di Universitas Waldia. Ketika strukturalnya itu cuti atau strukturalnya cuti, perangkatnya dari Universitas Waldia itu cuti, maka gaji bulannya itu utuh, tidak mendapatkan potongan. Itu yang dimaksud kompensasi finansial, seperti cuti dibayar, cuti sakit misalkan. Izin cuti aturannya di Universitas Waldia itu hanya sekitar 12 hari. Tapi karena dia sakit, maka dia membawa surat dokter yang diberikan kepada bagian ketenagaan. Dia meminta izin cuti melebihi cuti yang biasa. Cuti sakit ini sesuai dengan yang dianjurkan dokter. Misalkan dia harus istirahat karena sakit paru-paru, cuti 1 bulan. Dia tetap walaupun tidak masuk, dia tetap mendapatkan kompensasi gaji setiap bulannya, tidak dipotong. Kemudian mendapatkan liburan. Di perusahaan-perusahaan itu biasanya kan ada catering ya, atau mengambil waktu-waktu khusus melaksanakan untuk refreshing, healing. Kemana? Kalau di sini mungkin ke Gua Selomangkleng, atau kalau di Tulungagung gimana? Nanti di pantai-pantai itu mana kalau di Tulungagung? Pantai Popo, Pantai Mutiara, ya. Diajak rekreasi bersama, gratis, tidak ditarik biaya, konsumsi diparingi, biaya transportasi diparingi. Ini salah satu kompensasi finansial tidak langsung. Diparingi lagi asuransi kesehatan. Kalau asuransi kesehatan masuknya di mana? Kompensasi finansial tidak langsung. Iya, kalau kita diasuransikan oleh perusahaan tentang kesehatan, diasuransikan ke apa itu? BPJS. Nah, kita dimasukkan BPJS. Nah, BPJS itu sesuai aturan sebagian dibayarkan oleh perusahaan. Itu sudah aturan pemerintah bahwa setiap
karyawan perusahaan satu harus dimasukkan BPJS ketenagaan. Yang kedua, BPJS kesehatan. BPJS ketenagaan sekitar 12 hari. Tapi karena dia sakit, maka dia membawa surat dokter yang diberikan kepada bagian ketenagaan. Dia meminta izin cuti melebihi cuti yang biasa. Cuti sakit ini sesuai dengan yang dianjurkan dokter. Misalkan dia harus istirahat karena sakit paru-paru, cuti 1 bulan. Dia tetap, walaupun tidak masuk, dia tetap mendapatkan kompensasi gaji setiap bulannya, tidak dipotong. Kemudian mendapatkan liburan. Di perusahaan-perusahaan itu biasanya kan ada catering ya, atau mengambil waktu-waktu khusus melaksanakan untuk refreshing, healing. Kemana? Kalau di sini mungkin ke Gua Selomangkleng, atau kalau di Tulungagung gimana? Tapi di pantai-pantai itu mana kalau di Tulungagung? Pantai Popo, Pantai Mutiara, ya. Diajak rekreasi bersama, gratis, tidak ditarik biaya, konsumsi diparingi, biaya transportasi diparingi. Ini salah satu kompensasi finansial tidak langsung. Diparingi lagi asuransi kesehatan. Kalau asuransi kesehatan masuknya di mana? Kompensasi finansial tidak langsung. Iya, kalau kita diasuransikan oleh perusahaan tentang kesehatan, diasuransikan ke apa itu? BPJS. Nah, kita dimasukkan BPJS. Nah, BPJS itu sesuai aturan, sebagian dibayarkan oleh perusahaan. Itu sudah aturan pemerintah bahwa setiap karyawan perusahaan satu harus dimasukkan BPJS ketenagaan. Yang kedua, BPJS kesehatan. BPJS ketenagaan tujuannya apa? Setelah nanti dia pensiun, dia itu menerima asuransinya sebagai bekal dia hidup setelah dia pensiun dari pekerjaannya di perusahaan itu. BPJS kesehatan, dia terjamin kesehatannya saat berada melaksanakan tugas di perusahaan itu tanpa memikirkan mumpuni aku sakit, anakku sakit, istriku sakit, biayanya dari mana yo. Ini pemerintah sudah mengatur harus masuk BPJS kesehatan yang itu sebagian berapa persennya itu adalah ditanggung oleh pemerintah, sebagian adalah dari karyawan. Kemudian yang ketiga, Mbak, yang paling ujung kalau tentang kompensasi non finansial. Apa itu, Mbak? Kompensasi non finansial yaitu kepuasan yang diterima seseorang dari pekerjaan itu sendiri atau dari lingkungan psikologis dan fisik di mana orang tersebut bekerja. Ya. Jadi kompensasi non finansial itu adalah kalau dibahasakan kita kepuasan kerja. Ya. Jadi kepuasan yang diterima seseorang dari pekerjaan. Jadi biasanya kalau kita melakukan suatu pekerjaan yang kita lakukan itu sukses, menjadikan perusahaan profitnya, pendapatannya banyak, menjadikan perusahaan itu lebih maju lagi, menjadikan misalkan kamu bisa entrepreneur, maksudnya membuat sesuatu hal yang baru dari yang sudah ada. Nah, itu kita kan puas ya, senang ya. Masya Allah, kita sudah diberi sesuatu yang lebih di dalam mengerjakan sesuatu dibandingkan dengan karyawan-karyawan yang lain. Jadi perasaan senang, perasaan puas, perasaan kita sudah mampu menyelesaikan sesuatu dengan baik, menyelesaikan pekerjaan kita dengan baik, itulah disebut kompensasi non finansial. Mungkin sampai di sini dulu. Ada yang ingin menanyakan atau bertanya? Silakan. Ada yang ingin bertanya kira-kira berkenaan dengan kompensasi? Silakan berkenaan dengan kompensasi.
Silakan bertanya. Kalau misalkan nanti saya sudah bekerja, terus ternyata enggak digaji, bagaimana? Mungkin begitu atau bagaimana? Silakan. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak bertanya, artinya sudah paham tentang kompensasi. Baik kompensasi finansial langsung, kompensasi finansial tidak langsung, dan kompensasi non finansial. Sudah paham ya? Oke, alhamdulillah. Baiklah, pertemuan kali ini akan kita lanjutkan pada pertemuan minggu depan. Tolong nanti untuk contoh-contoh dari kompensasi ini nanti kalian tugasnya kalian membuat contoh perusahaan yang memberikan kompensasi finansial langsung. Nanti mengadakan pengamatan kepada perusahaan, kemudian sistem dari kompensasi finansial langsung ini seperti apa. Nanti pada minggu depan akan kita diskusikan hasil dari tugas kalian ini nanti ya. Oke, terima kasih. Mari pertemuan ini kita tutup kembali dengan mengucapkan doa permohonan, mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari bersama ini nanti bisa kita pahami dan bermanfaat. Al-Fatihah. Ya Syafi'ah Sallallahu Wasallam alaikum wa Ya Sayyidi ya Rasulullah, Ya Sayyidi ya Rasulullah, Ya Sayyidi ya Rasulullah, Ya ayyuhal Rasulullah, Al-Fatihah. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuplikan pembelajaran mata kuliah yang saya ampu yaitu manajemen sumber daya manusia. Semoga bisa memberikan gambaran tentang kinerja pembelajaran yang saya lakukan di mata kuliah manajemen sumber daya manusia di Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Wahidiyah Kediri. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh yang terlibat, terutama pada tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen tahun 2025. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Dirjen Dikti Kemendikbudristek Republik Indonesia serta LL Dikti Wilayah 7 Jawa Timur. Ucapan terima kasih terkhusus kepada Rektor Universitas Wahidiyah dan pimpinan rekan sejawat dosen terutama di Prodi Manajemen Universitas Wahidiyah serta rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada hal yang kurang berkenan dan tidak sesuai, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.